Hai, jumpa lagi di YouTube channel Ira Sujono. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang bertanam sayur kangkung secara organik. Sayur kangkung dikenal sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Di antaranya untuk menguatkan sendi, meningkatkan kekebalan tubuh, menangkal radikal bebas, dan masih banyak lagi. Kita cukup menyediakan media tanamnya berupa bedengan yang tanahnya sudah kita gemburkan dan sudah memiliki unsur hara yang lengkap. Selanjutnya, kita persiapkan bibit kangkungnya. Bibit kangkung sangat bervariasi harganya, berkisar 50.000 per kilonya. Bibit kangkung bisa kita beli di toko pertanian atau marketplace pilihan kita. Pertama-tama, kita gemburkan tanah yang sudah kita buat bedengan. Nah, sekarang mari kita simak kelanjutannya. Nah, ini contoh topsoil yang sudah bagus yang seperti ini. Topsoil yang sudah bagus, tanah yang gembur dan tidak menggunakan bahan kimia. Terdapat cacing. Kalau menggunakan bahan kimia, kemungkinan kecil untuk si cacing ini bisa dapat hidup di dalam tanah. Pembuatan garit untuk kangkung itu kedalaman sekitar 5-7 cm. Jangan terlalu dalam karena nanti kalau terlalu dalam akan menghambat pertumbuhan dia muncul ke permukaan tanah. Setelah dilakukan penggaritan, kemudian kita lakukan penaburan benih. Untuk teknik kangkung itu yang bagus itu perendaman benih selama 1 malam dengan air hangat-hangat kuku gitu. Nah, kelebihannya itu untuk mempercepat proses kecambahan si benih kangkung ini. Perbedaan direndam dengan tidak direndam itu nanti akan ketahuan. Benih yang mengapung itu benih yang tidak jadi. Nah, sedangkan kalau tidak direndam, kita otomatis taburkan semua ke bedengan. Kemudian untuk kelebihan dari si treatment itu pada kangkung, dia mempercepat proses perkecambahan. Itu selisih 1-2 hari perbedaan yang direndam dengan yang tidak direndam. Untuk penaburan benih kangkung ini kita tinggal ditaburkan di parit yang telah dibuat tadi. Satu parit jangan terlalu banyak, sekitar 10-25 gram benih kangkung. Setelah ditabur bayamnya, kita pupuk dengan pupuk kambing yang telah matang. Salah satu ciri pupuk kambing yang telah matang itu dia tidak memiliki bau yang menyengat. Dia baunya seperti bau rumput dan tanah. Kita menggunakan pupuk juga ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa sembarangan dari kandang langsung diaplikasikan di lahan. Kalau untuk pupuk kandang di NKP ini lebih banyak, lebih bagus. Kita tidak ada menggunakan pupuk kimia. Semuanya berasal dari kotoran ternak atau kohe, kotoran hewan. Nah, setelah dilakukan penutupan menggunakan pupuk kandang, kemudian kita lakukan penyiraman. Nah, untuk di narak kupu ini, kita memanfaatkan air dari sisa kolam ikan. Kenapa menggunakan itu? Kita memanfaatkan air dari kolam ikan yang masih mengandung nutrisi yang baik bagi tanah, juga mikroorganisme di tanah. Karena sayang jika air ikan hanya dibuang begitu saja. Kenapa kita tidak memanfaatkan air dari sisa kolam ikan? Jadi alternatifnya kita manfaatkan untuk penyiraman di kebun kita, khususnya di kebun Nara Kufu Village. Ini yang udah berumur lebih dari 25 hari dan sudah siap panen. Patokan kita sayuran daun itu umur dipanen di hari ke-25 setelah dia tanam atau semai. Ini merupakan sayuran benar-benar fresh organik tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali. Kalau untuk perawatan pada kangkung, untuk penyiraman kita lakukan penyiraman 1 hari 2 kali. Meskipun setelah malamnya setelah hujan, pagi kita tetap nyiram karena air hujan belum tentu bagus untuk di sayuran daun karena dia mengandung asam yang cukup tinggi dan akan merusak daun. Oke, kita sekarang panen kangkung. Ini kangkung yang sudah berumur 27 hari atau lebih dari 25 hari. Cara panennya, kita pegang batang bagian bawahnya, kemudian kita cabut dan goyang-goyangkan agar tanahnya tidak terbawa. Sistem panen di kita itu panen cabut diambil dengan akarnya. Karena kalau dalam bahasa daerah ini tuh disebut dengan kangkung radut atau kangkung cabut.
Nah, ini hasil panen kangkung segar dari kebun kita sendiri yang ditanam secara organik. Kalau kangkung organik, dia diginiin ada bunyinya. Nah, kerasa renyah dan crunchy. Nah, itu salah satu ciri kangkung yang fresh and organic. Setelah kita panen kangkung ini, lalu kita cuci di tempat pencucian kita yang ada di NKP. Nah, itu dia cara menanam sayur kangkung secara organik. Nanti saya juga akan bercerita lebih dalam lagi tentang bertanam kangkung secara hidroponik. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu.